Shalom. Kurang ya Kak, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Shalom. Wah, semangat semua ya Kak ya. Kak Riri semangat gak hari ini? Semangat banget dong, Wah, akhirnya semangat. setelah seminggu gak ketemu. Iya sudah seminggu ya, soalnya minggu lalu juga kita online aja iya, ya Kak iya, ya. online ya kita. Wah, seneng gak bisa datang ke sini beribadah? Senang. Wah, seneng semua. Yang di rumah walaupun online juga seneng ya. Wah, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama habis ini memuji, melompat buat Tuhan, terus kita mendengarkan firman. Semuanya siap? Siap, yuk semuanya lipat tangan. Kita mau memulai dengan berdoa. Kak Riri berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami hingga awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Engkau bimbing kami agar dapat semangat melayani dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Biar panas, biar semangat. Siapa yang percaya Tuhan Yesus hebat? Saya. Loh, enggak semua. Mana yang percaya Tuhan Yesus hebat? Oh, tangannya dikepalkan semua. Tuhan Yesus hebat. Wey, kita mau nyanyi Yesus jagoan kita. Yuk. Yang bisa gerakannya semuanya gerak ya, biar semangat. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Dari awal yuk lebih semangat. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ayo dari awal lebih semangat. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Weh, tepuk tangan dong. Siapa yang senang punya jagoan luar biasa? Wah, seneng semua. Siapa namanya? Doraemon. Oh, bukan, siapa? Oh, Tuhan Yesus. Salah ya. Masa jagoannya Doraemon? Jagoannya Kak Riri siapa? Tuhan Yesus Oh, dong. Tuhan Yesus, semuanya jagoannya Tuhan Yesus. Percaya nggak Tuhan Yesus hebat? Hebat gimana tangannya? Hebat. Wah, hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Tuhan Yesus hebat, kita juga mau jadi anak yang hebat. Iya nggak? Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang hebat? Wah, anak Tuhan yang hebat itu kira-kira gak boleh ngapain ya Kak?
Gak boleh bohong. Oh, gak boleh Terus, bohong. Gak apa boleh ya? apa lagi ya? Gak boleh marah-marah. Oh, gak boleh marah-marah. Yo, siapa suka marah-marah? Gak boleh ya, itu namanya apa Kak? Dosa. Anak Tuhan tuh gak boleh suka berbuat dosa. Yuk kita mau bilang stop. Gak boleh bilang dosa, oke? Yuk sama-sama kita nyanyi stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Lagi, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Bilang stop sama-sama. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Tepuk tangan dong. Wow. Bilang stop ya. Bilang stop sama apa? Dosa. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jadi kita harus jadi anak-anak yang baik. Jadi anak-anak yang hebat. Kita mau jaga hati ya Kak ya. Iya. Kalau berbuat dosa itu kan jelek ya. Gini ya. Gimana kalau berbuat dosa? Tangannya jelek. Kalau berbuat baik gimana? Sip. Jadi kita mau jaga hati kita ya. Kita gak mau berbuat dosa, kita mau jaga hati kita. Yuk nyanyi lagi sekali lagi sambil gerak. Yang semangat ini harus lompat buat Tuhan, harus nyanyi buat Tuhan, oke? Gerak lagi ya semuanya buat Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Lagi, jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah
senyumnya. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Tepuk tangan dong. Sudah capek? Belum? Masih semangat? Wah, semangatnya disimpan karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nanti kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau lompat-lompat lagi buat Tuhan. Siap? Siap, silakan duduk. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau jadi kesayangannya Tuhan. Yuk kita nyanyi kesayanganmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Sekali lagi yuk kita bilang, Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Sekali lagi yuk lebih serius. Kita mau undang hadir Tuhan di sini. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yuk adik-adik semuanya nyanyi sungguh-sungguh yuk. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku
Bapakku, ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku, dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, dan ku anakmu. Yuk semuanya lipat tangan, kita mau satukan hati, kita mau sungguh-sungguh mengundang Tuhan, kita mau serius mendengarkan suara Tuhan melalui firman. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami telah meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami telah bernyanyi, bersuka cita. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau jagai kami Tuhan, kami mau serius mendengarkan, kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman. Shalom. Wah, sekali lagi yang kompak ya. Shalom. Wah, gitu dong. Semangat semua sore hari ini. Oke, adik-adik. Hari ini kita akan ngobras. Apa itu ngobras? Nah, dan temanya, topik yang kita bahas hari ini tentang dilahirkan kembali. Ada yang gini kaget, dilahirkan kembali? Berarti jadi bayi lagi dong. Iya. Iya Salom. Oh enggak. Terus? Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama dengan Tasya. Adik-adik, kangen ya sama Tasya ya? Waduh, kangen ya. Oke, kita akan panggil Tasya. Oke, sebelumnya kita mau siapkan dulu. Alkitabnya sudah bawa? Oke, kalau nggak ada nanti bisa dibaca bareng-bareng ya di depan ya. Oke, sebentar. Bentar ya adik-adik ya. Oke, kakak siapkan dulu firman Tuhannya, Alkitab kakak. Kita akan panggil siapa? Panggil Tasya ya. 1, 2, 3. Panggil namanya dong. Kurang kenceng paling, masih tidur kayaknya. Sekali lagi dong. Halo teman-teman. Hai. Iya kamu. Hai. Kamu, iya kamu. Yang pakai kacamata itu loh, kok cuma lihat aja sih? Ih, apa kabar? Gak denger. Brendan, apa kabar? Baik. Halo, Shalom. Aku nggak nyapa, aku manggil Shalom. Shalom. Kecelik. Oke, teman-teman, kangen nggak sama aku? Kangen apa? Aku cantik ya? Gemesin? Hah? Mamaku bilang pipiku itu kayak marshmallow. Hah? Iya loh. Oke, teman-teman, hari ini Tasya mau bahas firman Tuhan sama siapa lagi kalau bukan Kak Yuli lagi. Kamu itu. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Oke, kita harus sayang sama semua orang. Meskipun tiap hari ketemu, nggak boleh bosan, nggak boleh benci ya. Harus tetap cinta ya. Ya? Oh iya wis, Kak Yuli ganteng hari ini.
Waduh. Berat ini kepalanya Kak Yuli. Oke, Syah, nggak usah ngomong panjang lebar. Hari ini kita mau bahas topik tentang apa, Syah? Kak Yuli kemarin bilang, katanya mau bahas tentang dilahirkan kembali. Udah lupa ya? Oh iya. Ih, dasar udah tua, lupa lagi. Ih. Maklum, banyak kerjaan Kak Yulinya. Oke, hari ini Kak Yuli akan bahas tentang topik dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Kita akan buka dulu di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. Wah, kecelik. Ayat yang ketiga. Tapi nanti adik-adik baca keseluruhan ya. Di rumah nanti dipelajarin lagi. Yohanes 3 ayatnya yang ke-1 ya. Nanti sampai ayatnya yang ke-21 ya. Oke, kakak langsung bahas saja. Di sini ada satu percakapan antara Tuhan Yesus dengan siapa sih? Dengan Nikodemus. Oh, pinter itu loh, Daniel pinter. Iya, Daniel pinter, kamu pinter. Oke, ya hari ini kita baca bersama-sama ya. Minta tolong Kak Jenny ditampilkan ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 3. Oke, adik-adik kita baca bersama-sama ya. Sama kamu juga ya, Syah? Iya. Tuh, cerewet deh Kak Yuli. Gak cerewet, ngingetin. Kamu kan sering lupa. Iya. Oke, ayo kita bahas ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oh, di sini dikatakan apa? Jika ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sasa, kamu mau kemana? Kok pergi? Aku mau ke mama. Ngapain? Aku mau masuk perutnya mama, kan katanya itu. Kalau nggak dilahirkan kembali, nggak bisa melihat kerajaan Allah. Bukan gitu maksudnya, bukan masuk ke perutnya mama lagi. Kamu udah segede ini, nanti perutnya mamamu bisa segini. Bukan itu maksudnya, Syah. Terus apa dong? Makanya dengerin dulu, jangan keburu-buru pergi, adik-adik ya. Oh, kayak adik-adik itu loh, duduk manis. Iya. Oke, jadi adik-adik, kita hari ini mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama, bisa ditampilkan Kak Jenny? Nikodemus. Ya. Nikodemus adalah seorang tokoh agama Yahudi. Waduh, pinter. Oke, tokoh agama Yahudi ya. Kita tahu di situ ada namanya orang Farisi. Orang apa? Orang Farisi itu orang yang ahli ya, menyelidiki Alkitab ya. Dan mereka istilahnya ahli-ahli Taurat ya. Orang-orang yang membuat peraturan-peraturan berdasarkan ayat firman Tuhan yang mereka selidiki. Ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, semua orang Yahudi marah. Apa adik-adik? Marah, ya. Bahkan kalau adik-adik ingat kembali, Mahkamah Agama itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, siapa saja ya tokoh agama Yahudi itu atau Mahkamah Agama itu, salah satunya Nikodemus, adik-adik. Ya, salah satunya siapa? Nikodemus, ya. Oke.
Jadi dia adalah salah satu pemimpin ya agama Yahudi yang sangat dihormati ya. Oh gitu. Jadi kalau kayak sekarang itu ya apa Kak namanya kayak Pak Pendeta gitu ya? Bukan sih, lebih dari itu ya, karena dia ini salah satu tokoh Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? 70 orang yang secara khusus mereka punya kewenangan ya untuk menghukum ya orang-orang yang dianggap melanggar hukum Taurat ya, termasuk orang-orang yang dianggap menyesatkan orang Israel. Jadi mereka punya hak untuk menghukum. Nah, oh gitu. Oke, terus Kak, terus penasaran? Adik-adik penasaran juga enggak? Waduh, oke. Untuk kisahnya seperti apa kita akan lihat dulu supaya jelas ya adik-adik ya. Bisa minta tolong di play Kak Jenny? Kayak mamanya siapa? Oke, sebentar, minta tolong Kak Gino audionya. Kita akan saksikan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Diem. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Adik-adik, Nikodemus waktu itu mendatangi Tuhan Yesus waktu malam-malam. Kenapa? Karena semua pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu menolak Yesus. Sehingga Nikodemus datang waktu malam supaya enggak diketahui oleh pemimpin-pemimpin agama yang lainnya Yahudi. Kakak percaya itu pasti Roh Kudus yang menggerakkan. Amin. Sebab enggak mungkin ya hampir semua orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama itu menolak Yesus, tetapi dia sendiri itu percaya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Sehingga waktu malam itu dia mendatangi Tuhan Yesus. Dan terjadilah percakapan yang menarik di sini, bahwa syarat untuk kita bisa melihat kerajaan Allah itu apa sih? Oke, bisa surga. Oke. Jadi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, syaratnya harus dilahirkan kembali, adik-adik. Nah, dilahirkan kembali menurut pemahamannya Om Nikodemus. Iya, Om Nikodemus. Itu apa? Masuk ke dalam rahim ibu. Tapi maksudnya Tuhan Yesus bukan itu. Maksudnya Tuhan Yesus apa? Di ayat 5 jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, jadi di sini lahir dari air dan roh. Air berbicara mengenai apa? Dibaptis, ya. Dibaptis itu memiliki makna bahwa kita mau meninggalkan dosa-dosa kita dan keluar menjadi manusia yang baru. Makanya tadi lagunya dikatakan stop. Apa Kak Keke? Stop. Nah, stop berbuat dosa, ya kan? Terus kemudian jagalah hatimu terhadap dosa, salah satunya itu. Jadi kalau orang yang sudah dilahirkan kembali, itu salah satunya gak suka berbuat dosa lagi. Karena sudah percaya bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Nah, terus kemudian roh ini berbicara mengenai apa? Kita mengalami yang namanya dibaharui oleh Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mengingatkan setiap kita kalau kita mau nakal. Terus kemudian kita diingetin, jangan
Ada nggak yang pernah ngalamin itu? Ada? Oh, ketika di sekolah mau nyontek, ya, terus kemudian Roh Kudus tiba-tiba ingatkan, stop, jangan mencontek, itu mengecewakan Tuhan, itu dosa. Terus kalian nggak jadi. Nah, pernah nggak yang kayak gitu? Hah? Pernah? Tiba-tiba dalam hati kalian mau bohong, terus enggak wes, enggak boleh, kata firman Tuhan enggak boleh bohong. Pernah enggak kayak gitu? Itu adalah Roh Kudus, adik-adik, ya. Jadi dilahirkan kembali bukan masuk ke dalam perutnya mama, tapi apa? Kita hidup di dalam Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya, kita mau belajar dari seorang Nikodemus ya. Dia tadi menganggap bahwa dilahirkan kembali itu masuk ke perut mama. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Ya, roh itu apa? Gak kelihatan. Tapi itu nanti yang akan pergi ke surga. Ya, jadi nanti bukan tubuh kita yang ini, tapi nanti kita diubahkan. Ya, oke, adik-adik. Jadi roh kita yang diperbarui. Roh kita apa? Hati kita, manusia rohani kita. Oke? Nah, terus kemudian ini adik-adik. Kalau sebelumnya dilahirkan dari perut mama, ya, dilahirkan dari perutnya mama, ini kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang kedua, ciri dari orang yang lahir baru, ini percaya kepada Tuhan, taat, terus apa lagi? Suka ibadah, suka berdoa, itu ciri dari orang yang sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali. Nah, jadi adik-adik, kalau dulu kita adalah bayi yang dilahirkan mama, sekarang kita perlu ya dilahirkan kembali dari apa? Roh yang baru dari Allah. Nah, oke. Nah, terus kemudian kalau kita belajar dari Nikodemus, Nikodemus adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Dia berbeda dengan orang-orang yang lain, adik-adik. Orang-orang yang lain itu sangat sombong, menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu menyesatkan. Mereka ngomong kayak gitu. Sehingga mereka menolak Yesus. Tapi Pak Nikodemus itu enggak. Pak Nikodemus rendah hati mau datang kepada Tuhan. Terus kemudian apa? Terbuka. Ya, karena dia mau ngomong sama Tuhan mengenai apa? Syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Ya, oke. Dan adik-adik, berikutnya Nikodemus juga adalah orang yang luar biasa. Karena coba perubahan apa yang dialami oleh Nikodemus. Yang pertama, kita buka di dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 ya sampai 51. Jadi setelah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah, adik-adik. Hidupnya apa? Berubah, ya. Oke, Yohanes 7 ayat 50. Di sini dia berkata, ini Nikodemus ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, ya, mau hakimi, mau ditangkap sama ahli-ahli agama itu tadi, mahkamah agama, orang-orang Yahudi yang enggak suka sama Tuhan Yesus. Pak Nikodemus itu membela adik-adik. Ya. Terus kemudian di sini dikatakan ayat 50, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum
orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Jadi ketika orang-orang Yahudi mau menangkap Tuhan Yesus, Pak Nikodemus itu mengingatkan bahwa hukum kita itu enggak boleh sebelum menemukan bukti bahwa seseorang itu benar-benar melakukan kesalahan. Yesus mau ditangkap sekalipun enggak melakukan kesalahan. Dan Pak Nikodemus membela. Sehingga orang-orang Yahudi enggak jadi menangkap Tuhan Yesus. Jadi ini perubahan yang pertama. Ya, ketika dia mengalami kelahiran kembali. Ya. Terus yang ketiga adik-adik, bukan hanya sampai di situ. Di dalam Yohanes 19, ya, di situ ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, sebelum Tuhan Yesus bangkit, ya, waktu itu nggak ada satupun muridnya yang berani menurunkan mayat dari Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus sudah mati. Dan orang yang berani adalah Yusuf dan Pak Nikodemus ternyata. Nah, yuk dibuka di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-39. Ayo dibuka. Minta tolong Kak Jenny untuk menampilkan. Tasya, baca ya. Oke Kak. Oke, ayo teman-teman dibaca ya. Yohanes 19 ayatnya yang ke-39 sampai 40. Oke, jadi ini yang dilakukan oleh Pak Nikodemus adik-adik. Oke, kita baca 1, 2, 3. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak kaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, jadi ini perubahan yang luar biasa adik-adik. Dari yang dahulunya gak percaya kepada Tuhan, dia berani membela Tuhan. Bahkan di saat Tuhan Yesus sudah mati, ketika gak ada satupun orang yang peduli pada waktu itu, ya, dia datang, berani bayar harga, berani ambil risiko. Kenapa? Karena dia pemimpin agama, sangat dihormati. Kalau tahu, orang lain tahu bahwa dia jadi pengikutnya Tuhan Yesus, taruhannya nyawa, bisa mati, ya, atau dikucilkan, disingkirkan. Tapi Pak Nikodemus, dia gak peduli dengan itu. Dia percaya kepada Tuhan dan berani ambil resiko. Sehingga dikatakan dia berani menurunkan mayat itu. Bahkan sampai selesai ya, sampai menguburkannya, dikasih rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah adik-adik, jadi Pak Nikodemus sudah berubah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah terus kemudian dilahirkan kembali, ingat dilahirkan kembali adalah syarat untuk kita bisa melihat kerajaan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan dilahirkan kembali itu cirinya stop berbuat dosa, ya, dan harus taat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi ini gambaran dari dilahirkan dari air, dari roh, ya, dibaptis dan menerima Roh Kudus sebagai, melalui Roh Kudus kita dapat percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita bisa diselamatkan. Oke, jadi kalau kita mengalami itu semua, kita lahir baru, kita dapat melihat kerajaan Allah. Siapa yang mau lahir baru di sini? Semuanya mau ya? Oke, jadi ciri dari orang yang lahir baru yang paling sederhana apa? Stop. Oke, apa? Stop. Oke, dan menjadi
lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau ketika mau melakukan dosa terus kemudian diingetin, ada dalam hati ini tiba-tiba ngingetin, jangan. Berarti itu rohku. Duh, adik-adik harus taat ya. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu harus dilahirkan kembali. Oh, dia deh, Tasya sekarang paham. Jadi bukan masuk ke perut mama ya. Tapi stop berbuat. Oke. Nah, jadi adik-adik, sore hari ini semuanya ngerti bahwa dilahirkan kembali itu bukan masuk ke perut mama seperti pemahaman Pak Nikodemus sebelumnya, tetapi kita dilahirkan kembali artinya apa? Kita mau hidup baru, ya, mengalami Tuhan. Jadi cirinya apa? Stop berbuat dosa dan memiliki kerinduan untuk hidupnya lebih baik, nggak nakal lagi. Ayo, nggak males-malesan lagi. Kalau waktunya ibadah, ya, nggak harus nunggu. Hei, mandi cepat, ini sudah jam 4. Waktunya ibadah. Wah, tunggu mah, tunggu. Aku masih asik main game. Nah, itu berarti belum lahir baru. Karena masih males, ya, ibadah. Kita nggak boleh. Oke? Jadi, adik-adik, mari setiap kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ya, dan senantiasa taat dengan apa yang Roh Kudus katakan. Oke? Supaya kita terus-menerus mengalami kelahiran baru dalam hidup kita. Semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Amin. Oke. Jadi puji Tuhan, itu yang bisa kakak sampaikan sore hari ini. Jadi mari kita belajar seperti Om Nikodemus, ya. Dia mau rendah hati datang kepada Tuhan, terbuka, dan dia mau menyadari kesalahannya sehingga hidupnya diubahkan. Dari bukan pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Nah, itulah ciri orang yang dilahirkan kembali. Ya, oke. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tasya, bye. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Puji Tuhan. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Amin. Tentang siapa tadi? Iya, Om Nikodemus. Luar biasa ya adik-adik. Kalau kita ketemu dengan Yesus, pasti kita berubah. Diubahkan menjadi baru. Tuhan Yesus mengubahkan hati kita. Makanya setiap hari kita perlu bertemu dengan Tuhan. Supaya kita diubahkan semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Dia. Oke, menjadi anak-anak yang hebat. Setiap hari ketemu dengan Tuhan melalui apa? Doa, melalui doa, melalui baca firman, kalian akan ketemu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, mari adik-adik kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan yang di rumah. Kita juga sama-sama berdoa ya. Yuk, let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kami bersyukur kami mengenal Tuhan Yesus sehingga kami diubahkan. Biarlah adik-adik juga yang di rumah maupun yang di sini bertemu dengan Engkau Tuhan setiap hari. Bahkan saat ini Tuhan jamah hati kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Semakin hari semakin diubahkan serupa dengan Tuhan, menjadi anak-anak hebat bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, bila persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Boleh memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Stop. Ku mau katakan, ya. Stop,
Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Memuji Tuhan, ye. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya adik-adik, minggu depan kita beribadah lagi, jangan lupa. Dan kalau ada yang mau persembahan pujian, jangan malu. Kita akan memberikan persembahan pujian ya. Hari ini gak ada yang memuji Tuhan di depan. Minggu depan harus ada ya. Belajar memuji Tuhan di depan ya, melayani. Nanti sama seperti Kak Keke, Kak Rere, Koko Ishak, semuanya akan melayani Tuhan. Oke? Ada yang mau berani memuji Tuhan sendiri di sini sekarang? Oh kamu mau nyanyi apa? Ku menang. Oh ya, kita beri kesempatan sebentar ya. Silakan duduk adik-adik. Yuk nyanyi weh. Yuk ku menang. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita senantiasa bertemu dengan Tuhan setiap hari ya. Bertemu Yesus, panggil namanya setiap hari, setiap saat ya. Puji Tuhan, kalian akan menikmati dan mengalami Tuhan Yesus setiap hari. Dia hebat dan kamu pasti hebat. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih. Mari sakit banget berdiri semuanya. Terima kasih Yesusku. Amen. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita
semua satu dalam doa. Sungguh-sungguh kalian akan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami perlu ketemu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Supaya kami semakin diubahkan Tuhan. Dan kami boleh layak masuk kerajaan-Mu. Mari lawat anak-anak kami baik yang di sini maupun di rumah. Biarlah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Mereka mengalami Tuhan dan mereka diubahkan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Engkau berkati Kak Yuli yang sudah menjadi berkat, dan juga kakak-kakak semua yang melayani. Biarlah kami semua dipenuhi dengan pengalaman dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami semua diubahkan dan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebentar mau pulang, Tuhan memberkati kami yang di rumah juga. Tuhan melawat kami, memimpin kami, melindungi setiap kami dari segala yang jahat, dari segala macam virus Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami mau pulang dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Baris di belakang yang rapi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa.